Baiklah, selanjutnya kita mulai dengan penyampaian visi misi dari nomor urut calon 1 Saudara Sunardi AMD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan calon kepala desa Kutu Tinggi. Yang saya hormati Bapak Panwas beserta perangkat. Yang saya hormati Ketua BPD beserta perangkat. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibnas Desa Kutu Tinggi. Yang saya hormati rekan-rekan panitia dan jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dusun se-Desa Kutu Tinggi beserta perangkatnya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang juga sempat hadir pada malam hari ini, dan terkhusus buat panelis kita yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan tubuh sehingga kita dapat berkumpul di Allah Gelora Bakti ini dalam rangka penyampaian visi dan misi calon kepala desa Kutu Tinggi periode 2016-2022. Di sini karena waktu mepet hanya 5 menit, mungkin langsung saja saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sunardi, alumni Teknik Sipil Politeknik Pasir Pengarayan yang sekarang berubah menjadi Universitas Pasir Pengarayan. Saya asli putra daerah Desa Kutu Tinggi. Tempat saya tinggal adalah di Dusun Wonosri Timur. Di sini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga ucapan terima kasih kepada kami, kepada tim pemenangan yang juga sempat hadir memenuhi undangan ini. Di sini yang perlu saya sampaikan visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, aman, sejahtera dalam rangka menciptakan masyarakat Desa Kutu Tinggi yang amanah, bertanggung jawab. Transparan dalam artian kita ingin setiap apapun yang ada di desa kita, dana apapun yang masuk, bantuan apapun yang masuk ke desa kita, kita akan informasikan kepada masyarakat, khususnya Desa Kutu Tinggi. Karena saya menilai hal ini semua aturannya jelas. Semua aturan kegunaan uang, anggaran, bantuan apapun namanya jelas. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut untuk memberi masyarakat kita, memberitahu? Jangan masyarakat kita dibodoh-bodohi. Itu transparan dalam artian yang cukup luas. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin masyarakat kita mandiri, berdikari. Kita akan kelola dalam artian setiap apapun program kerja yang ada di Desa Kutu Tinggi, kita akan dukung. Salah satu contoh, kita akan kembangkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang ada di Desa Kutu Tinggi. Salah satu contoh, kita akan kembangkan potensi apa yang ada di desa tersebut, di dusun tersebut. Kita kembangkan. Kita kembangkan potensi apa yang ada di dusun tersebut untuk menjadi, membina, dan mensejahterakan masyarakat Desa Kutu Tinggi dalam hal untuk mengurangi pengangguran. Itu program saya. Satu lagi yang harus saya tekankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasannya untuk masalah pembangunan selama ini ya mungkin bisa dikatakan bukan tidak bagus, tapi bagus. Cuman ada beberapa yang harus kita perbaiki. Kita ingin dari yang baik menjadi lebih baik. Itu bahasa yang saya kembangkan. Itu makanya motto saya adalah tegas, terampil dan lugas. Jadi pada prinsipnya kita ingin memperbaiki baik itu sistem pemerintahan, apapun nama bentuknya kita akan perbaiki. Itu pada prinsipnya kita tidak ingin membedakan dusun yang satu dengan dusun yang lain. Kita tidak ingin membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karena kita adalah saudara. Kita adalah masyarakat yang sudah pandai. Jadi pada prinsipnya kita ingin mengelola segala aset-aset yang ada di Desa Kutu Tinggi.
kita selamatkan, dalam artian kita kembangkan untuk kemajuan masyarakat Desa Koto Tinggi. Satu lagi yang saya kembangkan adalah kita ingin program-program yang masuk, karena saya juga sempat bercerita di Desa Menaming, salah satu contoh itu ada aspirasi dari PDI Perjuangan, beberapa program yang masuk ke sana, bantuan bibit, sapi, apapun namanya, mereka dapat dari aspirasi PDI Perjuangan. Sementara kantor PDI Perjuangan berada di desa kita, kita tidak pernah mendapatkan bantuan sedikit pun. Jadi ini akan kita perjuangkan. Kita akan komunikasikan, kita akan adakan hubungan semacam hubungan baik sama mereka. Komunikasi kita lebih kita intensifkan. Calon saya ingatkan waktu 1 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kita ingin mengembangkan segala aspek yang ada di Desa Koto Tinggi untuk kemajuan Desa Koto Tinggi. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada yel-yel dari ibu-ibu, bahasanya ada yel-yel, kami persilakan. Satu-satu kita harus mau. Satu-satu nomor 1. Kita harus satu. Pilih nomor 1. Pilih nomor 1. Terima kasih. Mungkin itu penyampaian visi dan misi saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyallahu subulana wa innallaha la'al muslimin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Eko motivator aku tuh Akanda Eban. Yang saya hormati Ketua DPD, yang hormati Ketua Panitia, yang saya hormati Imam Masjid dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Alfarezi, biasa dipanggil Eji. Baiklah, saya akan menyampaikan visi dan misi saya menjadi calon kepala desa. Visi saya menjadi calon kepala desa sebenarnya hampir sama dengan saudara Abanda Sunardi. Terwujudnya pembangunan Desa Koto Tinggi yang transparan dan berkeadilan. Sebenarnya aku Pak, aku dorong turun ke lapangan Pak. Kau tengok masyarakat kau, Pak nyoba ya sodih rasanya gitu. Lain ku temukan di Wonosri ko, anak kecil ko godang bungkaknya ditumpul ke lehernya. Jadi ibaratnya aku sampaikan sadu-sadunya mungkin sampai 6 menit, kalau lebih lah gitu. Jadi misi aku mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Koto Tinggi dengan prinsip pemerataan dan keadilan, mengoptimalkan posyandu sebagai sarana penunjang kesehatan warga, khususnya balita dan anak-anak di Desa Koto Tinggi. Yang ketiga, melakukan proses transparansi anggaran dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa dan bisa diakses semua kalangan. Dan yang keempat, memastikan distribusi beras miskin tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Aiko yang kompek ko Pak, subonanya pas ketika aku turun ke lapangan Pak, rasu-rasuku porek jadi jauh pada desaku. Jadi pona aku setiap malam aku coba berdoa, ya Allah, seandainya aku ini tolok aku umpamanya diberi amanah amako yang menakan aku dulu itu aminnya langsung sampai Allah taala. Mungkin dari pandangan bapak-bapak sekalian tahu aku kalau Pak teropong aku masih awam dalam segi politik karena aku kuliah dulu di Jogja teknik informatika, tapi dalam hati kecil aku
aku betul-betul onak membangun desa itu. Jadi seandainya aku ini bisa diberi amanah, aku langsung so bikin ya Allah jangan menangkan aku. Tamanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades Kota Tinggi, yang saya hormati Ketua Panwas Pilkades Kota Tinggi, yang kami hormati Bapak Kabin, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota Desa Kota Tinggi, lebih terhormat yaitu yang kami hormati para panelis yang sempat sama-sama hadir sama kita pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala dusun, aparat desa Sen Kota Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita yang kami hormati. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian visi dan misi calon kepala desa yang akan memimpin desa kita 5 tahun ke depan. Salah satu di antaranya saya, Mama Agusturi Daulay, lahir di Tanjung Belanti, Pasar Lama. Itu tahun 1967 yang lalu, tinggal di Jalan Persatuan Lubah Hulu. Di sini kami selaku calon kepala desa, kenapa kami mencalonkan kepala desa Desa Kota Tinggi? Mengingat, melihat kepentingan politik untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Perokan Hulu, khususnya Desa Kota Tinggi. Kami merasa terpanggil karena jabatan kepala desa bukanlah jabatan lapangan usaha, tetapi adalah jabatan pengorbanan. Yang apa yang dapat saya jabarkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kota Tinggi. Visi dan misi saya di dalam pencalonan kepala desa periode 2016 ini, yakni bertekad mewujudkan Desa Kota Tinggi yang sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan kehidupan yang agamis, yang harmonis dan berbudaya. Dengan moto membangun desa menuju masyarakat yang sejahtera. Misi untuk mewujudkan atas visi yang saya buat, maka beberapa target misi sudah saya siapkan. Di antaranya, 1. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat mulai dari tingkat RT dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud kesinambungan antara tingkat RT, dusun, serta kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa Kota Tinggi. Yang kedua, mewujudkan kualitas sumber daya manusia, baik masyarakat dan aparat desa yang tangguh dan profesional, serta dilandasi keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, mewujudkan ketersediaan jalan mulai dari tingkat RT, dusun, sehingga dapat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat mulai dari tingkat RT, dusun, sampai ke desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kota Tinggi. Yang keempat, mewujudkan bantuan masyarakat miskin, prona yang tepat sasaran melalui pendataan ulang masyarakat Desa Kota Tinggi mulai dari tingkat RT sehingga dapat kebersamaan, sehingga kita mengetahui bahwasanya mengelompokkan kelompok masyarakat miskin, kurang mampu, masyarakat mampu, sampai kepada masyarakat mampu, sehingga kita dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat yang akan kita jemput pembangunan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, kalau perlu sampai ke tingkat pusat untuk kesejahteraan masyarakat kita.
Yang kelima, mewujudkan kerukunan hidup berbudaya dan beragama, berlandaskan kepada budaya yang saling menghormati antar suku, ras dan etnik serta agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman. Sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Rokan Hulu, yakni membangun desa, menata kota. Mohon maaf Pak, 1 menit lagi waktu yang. Terima kasih. Maka sudah sewajarnya lah bahwasanya kita dari pihak desa untuk menjemput bola. Artinya menjemput pembangunan mulai dari tingkat kabupaten, tingkat pusat, tingkat provinsi hingga tingkat pusat untuk kesejahteraan masyarakat desa Koto Tinggi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, di mana terletak kekurangan, kelemahan kita selama ini. Bukan kita mencari kesilapan, kesalahan daripada saudara kita, tetapi ke depan masyarakat Kota Tinggi harus lebih sejahtera daripada masyarakat desa-desa lain. Mari sama-sama kita jadikan percontohan desa Kota Tinggi menjadi desa sebagai proyek percontohan di tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati panitia PKS Kota Tinggi, yang kami hormati pengawas, yang kami hormati ketua BPD serta anggotanya, yang kami hormati yaitu istilahnya dari penulis, yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Mungkin kami tidak akan panjang lebar. Terlebih dahulu kata orang, tak kenal makanya tak sayang. Kalau ulah kenal barulah timbul kata sayang. Kami perkenalkan, nama kami Andri Saputra. Kami lulusan dari Universitas Islam Riau, UIN. Kami ambil jurusan administrasi negara, maka tamat 2009 maka kami diberi gelar ESOS. Sebenarnya ESOS itu nilai artinya. Kenapa nilai artinya? Hakikat kehidupan kita adalah sama mengabdi untuk negara yang tercinta, khususnya Kota Tinggi. Mungkin kami lahir dari Subotiah. Apa katanya mungkin Subotiah nilai itu. Kalau jadi peta dalam peta itu, aku kami ditulis di dalam KTP di Dusun Ngarai. Alhamdulillah, kami akan tidak memperpanjangkan. Adapun visi dan misi kami, yang jelas visi berdasarkan latar belakang Kota Tinggi, maka kami ambil visinya yang adalah mewujudkan masyarakat Kota Tinggi yang beriman, maju, mandiri dan berkeadilan. Kenapa aku ambil istilahnya beriman? Istilahnya kita adalah negeri 1000 suluk. Artinya insya Allah jika kami diberikan amanah, kita akan turun ke masjid-masjid, artinya 2 kali sebulan lain jadwal awal. Terus untuk mewujudkan visi itu lailah. Untuk mewujudkan visi itu lailah misi. Yang pertama misinya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat. Olah beriman awak Pak, sonang.
Jadi tujuan kami besok yang pertama kali mau ngajak kaum kami itu mau sebenarnya istilahnya ajak ke masjid, ajak istilahnya poin wirid. Kalau ini lain istilahnya lain di dusun itu wirid, maka insya Allah kami akan tegaskan untuk kepala dusun untuk membuat wirid. Istilahnya wirid kaum bapak, wirid kaum ibu, atau boleh yang lain, atau wirid dari pemuda. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat. Jadi istilahnya insya Allah kita menjalankan misi ini adalah masyarakat itu raja, bukannya kades itu raja. Selama itu yang wak dengar kades itu raja. 1 menit lagi waktu. Ya kita istilahkan pola itu adalah yang jelas kades itu adalah pelayan untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah raja. Yang ketiga adalah membangun prasarana dan prasarana desa melalui dana APBD dan APBN dan pihak swasta. Yang keempat adalah mendorongkan pengembangan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan rasa keadilan dan kebersamaan, rasa persatuan dalam masyarakat. Adapun program kerja yang pertama adalah pelayanan yang mudah, cerdas dan tuntas. Yang kedua, pengelolaan keuangan desa yang tepat guna dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membentukkan masyarakat yang agamis. Yang keempat adalah mewujudkan masyarakat yang tentram dan tertib. Yang kelima adalah mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender. Yang keenam adalah pembinaan dan pelestarian seni, budaya dan olahraga. Yang ketujuh adalah yang terakhir adalah mewujudkan budaya bergotong royong. Oke, sudah bisa. Ya, untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir pada ruangan ini dalam suatu agenda tahapan pemilihan kepala desa Kota Tinggi periode 2017-2023 mudah sana. Ya. 1622 atau 1723 sama ya. Ya. Karena kalau nengok jadwalnya kan 2017 pelantikannya. Nah, jadi seterusnya berselawat kita pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak dari unsur pimpinan BPD beserta anggota. Seterusnya yang kami hormati Bapak dan Ibu panelis, dan yang kami hormati Bapak Ketua Panitia beserta seluruh anggota. Seterusnya yang kami hormati Bapak Panwas beserta anggota, dan yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Kota Tinggi yang selalu setia mendampingi panitia dalam proses pemilihan kepala desa kita ini. Seterusnya rekan-rekan calon kepala desa dan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Kadus, RW, RT, dan seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini yang kami muliakan. Kami sebagai memperkenalkan diri dulu langsung. Jadi sesuai dengan tahapan yang telah dilaksanakan oleh panitia, bahwasanya pada malam hari ini seluruh calon kepala desa diminta untuk menyampaikan visi dan misi kami masing-masing sesuai dengan yang telah diberikan sewaktu kami mendaftarkan diri untuk
menjadi bakal calon kepala desa Koto Tinggi. Jadi kami langsung saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung kami menyampaikan visi dan misi kami. Yang pertama, visi kami adalah terwujudnya Koto Tinggi yang aman, sejahtera, ramah, berilmu, yang kami singkat dengan ASRI. Itu pun bisa dijadikan singkatan dari ASRI Jumairi. Nah, itu tak berbeda mana Miko? Nah, ASRI itu ada dua, aman, sejahtera, berilmu, ramah, berilmu. ASRI bisa juga disingkat dengan ASMI Jumairi dan berbudaya, guna mewujudkan visi Rokan Hulu 2021. Jadi karena desa kita adalah merupakan desa di tengah kota, haruslah sehendaknya visi kita sejalan dengan visi Kabupaten Rokan Hulu. Sehebat apapun visi kita, kalau bertentangan dengan visi kabupaten, Allahu a'lam bishawab, akan terlaksana. Yang kedua, misi. Yang pertama, misi kami adalah sesuai dengan yang ASRI tadi, aman. Jadi apapun ceritanya, sehebat apapun program kita, kalaulah suatu daerah itu tidak pernah aman, maka kami rasa akan sulit untuk melaksanakan program-program yang telah dirancang demi yang disampaikan kawan-kawan tadi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi makanya kami ambil di sini menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat, di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk tercapainya kehidupan yang harmonis antar sesama warga. Jadi kalau lahannya kerasu apapun aktivitas masyarakat itu ininya lagi biki-biki ledo. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperbaiki semua infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, pembangunan usaha kecil, menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh desa, serta menggali potensi yang ada di desa untuk membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan asli desa. Jadi apa yang disampaikan rekan-rekan tadi semuanya ingin memperbaiki, tapi sumber anggarannya belum jelas. Jadi sewaktu kami menjabat, mungkin sebagian hadirin yang ada di ruangan ini pernah bersama kami di dalam mengelola keuangan desa selama 6 tahun kami menjabat. Jadi di sini tidak perlu kami sampaikan karena mengingat waktu juga. Dan yang ketiga, sesuai dengan visi tadi adalah ramah. Jadi misinya adalah mendorong seluruh aparatur pemerintah desa, mulai dari perangkat desa hingga ke RW dan RT, agar selalu di dalam melayani masyarakat hendaklah bersikap ramah. Nah, jadi itu yang kami sampaikan misi. Seterusnya memelihara kondisi sosial politik dan kamtipmas yang kondisif. Menit lagi Pak. Oke Pak. Dan yang terakhir, karena 1 menit lagi, mengedepankan kejujuran, keadilan dan transparansi di dalam kehidupan sehari-hari dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat. Insya Allah ini sudah kami laksanakan. Kalau tidak transparan, mungkin kami sudah bolak-balik ke Kejaksaan Negeri ataupun ke Tipikor Kapolres Rokan Hulu. Jadi kalau tidak transparan, tidak profesional, itulah yang kami kedepankan. Setiap dalam penggunaan anggaran kami selalu transparan, karena wewenang kepala desa adalah tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada persetujuan BPD dan seluruh masyarakat desa itu sendiri. Demikian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya buat para undangan ya. Jadi acara ini seyogianya yang sudah kita desain untuk pertanyaan ataupun katakanlah mengeksplorasi visi misi daripada panelis tersebut. Kita
sudah siapkan panelis dari, boleh kita bilang, yang berkompeten lah di bidangnya. Untuk itu kami persilahkan. Seandainya Bapak urut 1, 2, 3, 4, dan 5 terpilih menjadi kepala desa, apa kira-kira strategi Bapak, konsep Bapak, dan program untuk mewujudkan desa ini yang terbaik di Kabupaten Rokan Hulu? Kenapa saya katakan demikian? Karena desa Kota Tinggi ini sedianya sudah harus jadi kelurahan, karena dia di tengah-tengah kota kita Kabupaten Rokan Hulu ini. Jadi ini penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena di desa Kota Tinggi ini merupakan masyarakat yang sangat heterogen, baik itu agama, suku, pendidikan, dan sebagainya. Semua ada di sini. Jadi bagaimana Bapak menyikapi itu? Terima kasih. Ibu penulis, sesuai dengan pertanyaan, apabila kami terpilih sebagai kepala desa, strategi, konsep, program terbaik apa yang harus kami lakukan? Yang pertama yang kami harus lakukan adalah menampung seluruh aspirasi masyarakat yang dimulai dari musyawarah dusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan itu nanti akan dituangkan ke dalam RPJMDes, dan seluruh program, seluruh visi dan misi kami itu akan dituangkan ke dalam RPJM, barulah bisa diimplementasikan nanti ke dalam RKP setiap tahunnya di dalam melaksanakan pembangunan di segala sektor. Jadi RPJMDes adalah kunci dari segala kunci, di mana seorang kepala desa untuk berpijak melangkah lebih jauh, tanpa ada itu kami rasa akan mustahil sebuah pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dan bisa maju ke depannya. Oleh sebab itu musyawarah dusun adalah kunci dan strategi terbaik, karena disitulah seluruh aspirasi masyarakat ditampung. Bagaimana arah kebijakan yang akan dilaksanakan 6 tahun ke depan, dari situlah kita berpijak, dan dari situlah awal melangkah untuk memajukan dan menjadikan sebuah desa menjadi desa yang terbaik di Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih. Mungkin kami langsung saja. Strategi pertama adalah kita tidak jauh dari yang kelima. Yang pertama adalah bermusyawarah, karena musyawarah ini adalah tonggak utama di mana kita berdiri. Baik itu musyawarahnya tingkat RT sampai ke dusun, itu merupakan jenjang yang harus kita bina. Artinya apa? Kalaulah kita tidak bisa merealisasi tersebut, jadi program yang akan datang percuma. Apapun program yang kita lakukan, semuanya sudah ada di dalam RPJM. Istilahnya dikatakan oleh Bapak tadi, artinya kita bersama-sama bermasyarakat, bersama-sama mau untuk melaksanakan aturan tersebut. Begitu juga dengan kita akan sosialisasi juga dengan BPD, karena inisiatifnya Kades dengan BPD adalah suatu yang begitu urgen, tidak bisa dipisahkan. Yang penting kompak, keduanya kompak, tidak ada siku menyiku. Yang penting yang keduanya sama jalan. Kalaulah keduanya bersama jalan, barulah masyarakat melihat, oh iku rupanya lah sama jalan. Baru awak bawa masyarakat, artinya bermusyawarahlah yang paling penting. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang nomor 3. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang disampaikan dari penulis tadi, jika terpilih sebagai kepala desa,
untuk mewujudkan menjadi desa yang terbaik se-Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mewujudkan itu strategi yang perlu kami persiapkan. Yang pertama yaitu kepala desa wajib turun ke dusun-dusun melalui ibadah ataupun keramaian-keramaian dan mengajak tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh adat dan tokoh ulama untuk bermusyawarah dan bersedia menerima kritik dan saran serta masukan, sehingga kritik dan saran serta masukan agar dapat dicari solusi untuk mendapatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dusun yang bersangkutan, Desa Kota Tinggi pada khususnya, sehingga kepala desa dapat menjemput bola dan memperjuangkan untuk pembangunan dari segala sektor, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi. Baik, kami lanjutkan. Kemudian di samping itu, di samping tadi minimal sekali setahun diadakan bermusyawarah ke tingkat dusun, kepala desa langsung turun ke bawah. Turun ke bawah, jemput bola untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kepala desa dapat untuk mengejar, menjemput bola dan mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke pusat. Tentu semua itu perlu kerjasama. Yang pertama, sumber daya manusia aparatur desa. Tentu perlu pembinaan. Pembinaan di sumber daya manusianya, di samping kepala desa membina aparatur desa, mulai dari tingkat RT sampai ke yang ada di desa, untuk mengetahui, mempersiapkan administrasi desa dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di dusun-dusun yang ada di Desa Kota Tinggi. Kemudian dalam rangka meningkatkan perekonomian. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tentu perlu pembinaan. Pembinaan dengan membentuk kelompok-kelompok. Pertama, Karang Taruna, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok pemuda, kelompok masyarakat, dan PKK. Kemudian kepala desa tentu berusaha untuk mengajak cara pembinaan melalui kabupaten dengan dinas-dinas terkait sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dusun yang ada di Desa Kota Tinggi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep saya, seandainya dipilih Allah, ya Allah menggorakkan hati seorang. Amin. Yang pertama itu membuat keharmonisan, membantu membahu dengan DPD, masyarakat, datuk-datuk ko awak kumpulkan musyawarahkan maka tu kakanda Andri. Setelah itu mencari sinkronisasi. Jadi seandainya anggaran awakku donga-dongaku ke depanku 1, sekian miliar, kalau bisa ditambah itu. Bapak caranya kepala desa ke depan itu mencari anggaran tambahan dari pusat atau dari provinsi. Mudah-mudahan alhamdulillah lainlah awak ke situ kan itu. Selanjutnya transparansi anggaran. Jadi Bu, Pak, ini kan lain namanya desa terbaik sebenarnya itu. Kalau rakyat itu masih banyak miskin. Kalau seandainya apa-apa keturun ke lapangan, nampak rakyat miskin itu salah ikut pernah ke lapangan menampak lai
salah sasaran gitu. Jadi kita sodi sebenarnya. Jadi mudah-mudahan seandainya Allah izin aku menang, aku ubah sarungnya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi panelis mengatakan apa konsep kalau seandainya terpilih menjadi kepala desa. Pada prinsipnya adalah kita azas musyawarah mufakat. Dalam artian kita akan melakukan semacam koordinasi, baik itu perangkat desa, perangkat dusun yang ada di Desa Koto Tinggi. Kita akan berembuk, merumuskan dan memutuskan apa-apa saja aturan-aturan yang akan kita ciptakan di Desa Koto Tinggi. Dalam artian kita akan melakukan pembenahan aparatur pemerintahan desa, karena kita akan melakukan good government atau bahasanya itu yaitu pemerintahan yang baik. Kemudian kita akan melakukan peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang mungkin bisa jadi kita di dalam pelayanan kepada masyarakat, kita tidak akan mempersulit, kita akan permudah setiap segala urusan yang ada di desa. Kemudian sinergisitas dengan BPD, dalam artian karena BPD adalah mitra kerja kepala desa, sehingga kita harus tetap jalin komunikasi dengan BPD apapun halnya. Bahkan saya, kalau seandainya bapak-bapak ibu-ibu mempercayakan kepada saya akan dirikan, saya akan buat semacam dewan pembina, atau kalau di PKS-nya dewan suro atau dewan penasehat di desa. Jadi seorang kepala desa ingin memutuskan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri. Dia akan berkoordinasi baik itu dengan BPD ataupun yang akan kita bentuk itu adalah semacam tempat kepala desa, seorang kepala desa bertanya apa-apa saja program kerja yang kita laksanakan, apa-apa saja yang akan kita telurkan. Jadi di sini. Kemudian untuk mencapai itu semua, satu lagi yang saya sampaikan, ini mungkin berat, cukup berat bagi saya, tapi insya Allah kalau Bapak percaya kepada saya, karena desa kita terlalu luas. Desa kita ada 8 dusun, sementara desa-desa yang lain hanya 3 dusun, dia sudah satu desa. Sementara kita 8 desa, insya Allah kalau seandainya Bapak percaya kepada saya, kita akan susuri kembali masalah pemekaran desa. Ini akan kita perjuangkan, untuk kesejahteraan masyarakat Desa Koto Tinggi. Karena pembangunan tidak akan nampak kalau desa kita terlalu luas. Kalau hanya mengharap dari anggaran desa yang ada, kita akan perjuangkan ini. Kita akan coba koordinasi lagi, baik itu di DPRD ataupun pihak-pihak yang akan terkait. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika selama Bapak ini salah satu di antara penjabat sebagai kepala desa, ada kebijakan yang Bapak tetapkan itu bertentangan dengan mayoritas masyarakat, apa dan bagaimana cara Bapak menyikapinya? Terima kasih kepada Bapak panelis. Ini pembuka toro ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kebijakan apa yang akan dilakukan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Jadi ini memang pertanyaannya agak sulit, karena selama ini Koto Tinggi ini merupakan penduduk yang heterogen, bermacam suku dan agama ada di Desa Koto Tinggi ini. Jadi kalau kami menyikapi pertanyaan yang tadi, yang pertama akan dilakukan adalah selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa Koto Tinggi ini, termasuk dengan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur-unsur yang ada di desa tersebut, seperti Babit Kamtibmas dan juga dengan Babinsa di desa, untuk membuat kebijakan
kebijakan yang akan menimbulkan risiko tertingginya nanti, namun kebijakan itu harus dilakukan mengingat perkembangan zaman mungkin ataupun sudah tidak lazimnya mungkin yang akan dirubah tersebut dengan perkembangan zaman yang akan datang. Jadi target kami di dalam menyikapi hal tersebut adalah tetap membawa ranah ini ke ranah musyawarah dan mufakat, karena sesuai dengan undang-undang desa merupakan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil haruslah mengedepankan unsur dari musyawarah dan mufakat sesuai dengan undang-undang dan turunannya, PP, seterusnya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari panelis tadi. Andai kata kami terpilih sebagai kepala desa, terdapat suatu kebijakan yang bertentangan dengan mayoritas kepentingan masyarakat. Apabila terjadi hal kebijakan yang diambil berdasarkan aturan dan peraturan hukum yang berlaku, jika aturan dan peraturan kebijakan yang dipaksakan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, kami tetap akan memihak kepada kepentingan masyarakat. Apabila kebijakan yang dipaksakan, salah satu contoh misal dari segi pembangunan, ada nanti pelebaran jalan. Pelebaran jalan tentu kepentingan nanti mana banyak mayoritas daripada minoritas yang dilihatkan. Kalau itu adalah kepentingan masyarakat umum, pada umum adalah kepentingan mayoritas lebih diutamakan daripada kepentingan minoritas. Jadi jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, itu adalah suatu kebijakan. Misal kebijakan dari atasan dari apa bertanggung jawab misalnya kepada bupati. Bupati punya visi misi, tetapi ada berdasarkan memberikan instruksi, tetapi bukan merupakan landasan hukum. Maka kami selaku andai kata kami selaku kepala desa, tentu kami tetap akan bertanyakan apa landasan hukum. Selagi bertentangan dengan landasan hukum, aturan peraturan perundang-undangan, kami tetap akan menolak dan tetap memihak kepada masyarakat. Jadi sebelum membuat suatu keputusan, sebelum membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, makanya perlu diadakan musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat melalui mana? Bisa nanti misalnya karena desa adalah kecil, tentu melalui dusun dikumpulkan ke desa tidak memungkinkan. Salah satu contoh misalnya dikumpulkan karena mayoritas penduduk Kota Tinggi Islam, tentu dikumpulkan misalnya melalui masjid, berkumpul tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh ulama, tokoh wanita, dan kita menyampaikan kebijakan sesuai dengan instruksi apa yang disampaikan dari atasan. Namun instruksi yang apabila itu merupakan instruksi, dia kebanyakan selama ini diinstruksikan tapi tidak berlandaskan kepada hukum, aturan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bapak siapa? Dari dosen UBB, sejalan dengan yang saya sampaikan tadi. Dalam artian setiap kita mengambil keputusan, kita akan selalu berkoordinasi. Koordinasi dalam artian karena kita akan ciptakan, akan usahakan semaksimal mungkin dalam artian menciptakan keamanan, ketertiban. Itu makanya setiap kita mengambil keputusan,
kita akan selalu berkoordinasi, baik itu melalui BPD ataupun Dewan Penasehat yang akan saya dirikan tadi. Dewan Penasehat ini terdiri dari, mungkin bisa saya ambil dari beberapa tokoh alim ulama setiap dusun. Jadi kita akan selalu berkoordinasi. Jadi setiap kepala desa, setiap seandainya saya ingin memutuskan sesuatu, bukan kehendak saya sendiri. Jadi kehendak ada keterwakilan setiap dusun-dusun. Jadi itu makanya saya bilang tadi adalah sejalan dengan yang saya sampaikan yang pertama. Kemudian untuk masalah, salah satu contoh, masalah Perdes, kita akan telurkan banyak beberapa program ataupun permasalahan yang ada di Desa Koto Tinggi. Salah satu contoh masalah pekan, penyakit masyarakat. Kita akan informasikan kepada masyarakat, kita akan akan bawa masyarakat, tokoh-tokoh, alim ulama, tokoh masyarakat, pihak kepolisian, pihak-pihak yang terkait, kita akan telurkan semacam aturan seperti itu. Jadi semuanya pada prinsipnya adalah berasaskan musyawarah dan mufakat. Itu makanya saya bertekad kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu memilih saya, mempercayakan kepada saya akan dirikan, saya akan buat semacam dewan penasehat. Jadi setiap ada keterwakilan setiap dusun. Walaupun di dalam perangkat kita sudah ada RT RW, tapi kita akan pertegas lagi ada keterwakilan dari tokoh masyarakat, alim ulama, dan beberapa tokoh pemuda untuk menciptakan hal-hal yang lebih positif. Mungkin itu penyampaian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala sesuatu yang namanya mayoritas bukan berarti itu benar. Nah, jangan sampai zaman mengikuti ajaran Islam, tapi ajaran Islamlah. Jangan sampai ajaran Islam itu mengikuti zaman, tapi zamanlah yang mengikuti ajaran Islam. Nah, kita punya BPD, kita punya dato-dato, ustadz-ustadz, ulama-ulama. Kita musyawarahkan. Seandainya mudaratnya rusak, mudaratnya jauh lebih tidak baik, maka kita tinggalkan. Kita musyawarahkan baik-baik sama masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, sesuai dengan visi kita, yaitu mewujudkan masyarakat Koto Tinggi yang beriman, maju, mandiri, dan berkeadilan. Artinya apa? Apapun kebijakan itu, baik besar maupun kecil, kita akan berdiskusi dengan masyarakat. Mungkin masyarakat diwakilkan yang pertama, istilahnya ketua pemuda, kita akan bekerjasama, baik itu RT RW, Kadus, dan sampai ke tingkat tinggi yaitu BPD. Artinya kebijakan ini sebenarnya kita lihat dulu, ada yang baik, ada yang tidak. Jadi karena kita mewujudkan masyarakat Koto Tinggi yang beriman, artinya kita lihat dulu apa yang onak masyarakat awak tu. Eko kadesnya pertentangan dengan masyarakat, payah mengajak masyarakat itu beriman. Ajak beko yang solat, payah. Karena ini pernah di rumah kami itu, sepatah pun pernah tu. Artinya dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu intinya bermusyawarah. Apapun bentuknya bermusyawarah, baik itu kecil maupun besar. Ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, buat para calon barangkali mungkin sudah tereksplor sedikit ya maksud daripada para panelis. Acara berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari para calon. Apakah kesimpulan tadi itu hasil apa tanya jawab dengan panelis, kemudian dituangkan dalam katakanlah sebangsa macam orasi atau penyampaian. Kesimpulannya ya dari penjabaran visi misi tadi memang waktunya kita batasi. Jadi sebangsa macam penginformasian kesimpulan. Buat komen dan dadakan pakai kesimpulan apa segala macam. Jadi
sesuai dengan yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, di penghujung acara kita pada malam hari ini mungkin kami menyimpulkan bahwasanya apabila nanti kami terpilih kembali menjadi Kepala Desa Koto Tinggi 6 tahun yang akan datang, maka sesuai dengan visi misi kami tadi bahwasanya Koto Tinggi ini akan kita bawa ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih berwibawa di antara desa-desa, paling tidaknya di desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ini. Jadi apapun ceritanya, apabila kami terpilih nanti menjadi Kepala Desa Koto Tinggi, sudah barang tentu akan selalu bergandeng tangan dengan BPD, masyarakat, dan seluruh unsur elemen-elemen yang ada di desa, lembaga-lembaga yang ada di desa untuk memajukan Desa Koto Tinggi yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, mari datang kita beramai-ramai ke TPS pada tanggal 1 Desember 2016 nanti untuk mencoblos nomor 5. Coblos nomor 5. Coblos nomor 5. Lanjutkan, berpengalaman dan lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya kami diambil untuk kesimpulan. Artinya kami cuma bisa mengajak kepada semuanya, andai nanti kita terpilih, ya kita akan bermusyawarah ini yang lain. Artinya cuma satu, berkarya untuk berkarya milik bersama. Artinya apapun programnya, kita keberhasilan itu untuk kita bersama. Mungkin untuk tanggal 1 ini jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupakan nomor rompet. Nomor rompet itu tetap di hati. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis dan seluruh masyarakat yang hadir. Jadi kami di sini membuat suatu kesimpulan bahwasanya Pilkades Desa Koto Tinggi ini mudah-mudahan mari sama-sama kita jadikan pemilihan yang terbaik di Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan kepala desa bukan tujuan utama, tapi tujuan utama kita adalah membangun masyarakat Desa Koto Tinggi yang lebih maju dan sejahtera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Desa Koto Tinggi untuk kiranya menggunakan hak suaranya untuk memilih 5 di antara kami calon kepala desa yang terbaik di antara yang baik. Sebab semuanya adalah baik. Pilihlah yang terbaik untuk Koto Tinggi, agar Koto Tinggi lebih baik ke depan. Pertama, yang terbaik. Yang kedua, tentu orang yang dekat ke atas, dekat ke dinas, dekat ke bupati, mudah ke provinsi, mudah ke pusat, mencari kue di pusat, provinsi dan kabupaten, jatuh barang untuk ke Desa Koto Tinggi supaya dinikmati masyarakat Desa Koto Tinggi. Siapa di antara itu? Silakan masyarakat yang menilai. Jadi keputusan yang terbaik adalah untuk masyarakat Koto Tinggi. Kami mengajak seluruh masyarakat, mari sama-sama menjaga keamanan. Jangan dijadikan perbedaan menjadikan pertengkaran, tapi jadilah perbedaan untuk memuatkan persatuan agar Koto Tinggi lebih maju ke depan. Mudah-mudahan apa niat baik kita menjadi yang terbaik di Desa Koto Tinggi, masyarakat lebih makmur, sejahtera, adil dan merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kami di Dopat kok mudah-mudahan lailah yang terbaik di antara yang terbaik kan itu. Ini kesimpulannya, aku sebenarnya yang paling mudah sih Pak. Jadi pengalaman aku lain kan itu. Lain sekocik pantun. Nak kalah sama siapa sama ibu ibu dosen. Rektor. Jalan-jalan berliterasi. Terasi dibuat oleh anak negeri. Untuk Pilkada Sekota Tinggi, mari kita salam 2 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kesimpulan saya yang pertama adalah pada prinsipnya kami calon kepala desa adalah putra terbaik Desa Sekota Tinggi. Jadi silakan pilih. Masyarakat berhak memilih mana yang terbaik dari yang terbaik. Jadi saya rasa masyarakat kita sudah cerdas. Silakan pilih sesuai hati nurani. Pada prinsipnya kita ingin perubahan yang lebih baik. Untuk penyemangat mungkin terakhir Bu, ya lihat sekali lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.